Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yola Atahira dengan NIM 12310940445. Saya dari kelas 5A Yaun. Di sini saya akan membawakan satu cerita singkat tentang kedermawanan Utsman bin Affan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata pelajaran dasar-dasar edupreneurship. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, di sini saya akan membawakan cerita tentang kedermawanan Utsman bin Affan dalam berbisnis. Jadi cerita di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana bisnis-bisnis para rasul terdahulu. Simak cerita selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Pada zaman Rasulullah, ada sahabat Rasulullah yang sangat kaya raya dan dermawan, yang bernama Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan ini sangat terkenal di kalangan umat Islam. Adapun sosok sahabat Nabi ini yang mempunyai kekayaan dan kedermawanan yang sangat berlebihan, yaitu Utsman bin Affan. Walaupun masih ada sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai kekayaan dan kedermawanan selain Utsman bin Affan. Kekayaan dan kedermawanan Utsman bin Affan ini banyak sekali ditulis dalam sejarah Islam. Misalnya itu pada persiapan perang Tabuk, yang mana di sini Utsman mempersiapkan para pasukannya untuk mempersiapkan diri agar menghadang ataupun berperang pada saat perang Tabuk. Khalifah ketiga ini ataupun Utsman bin Affan ini sangat mendonasikan harta-hartanya untuk keperluan logistik para pasukan kaum muslimnya, yang mana di sini Utsman bin Affan menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda, dan ditambah dengan uang tunai yang lebih kurang berjumlah sebanyak 1000 dinar. Sahabat Nabi ini ataupun Utsman bin Affan ini sangat dibilang pemalu. Bahkan malaikat saja malu terhadap dirinya. Utsman bin Affan ini berasal dari keluarga yang sangat kaya ataupun bisa dibilang saudagar kaya. Utsman bin Affan ini keluarganya sangat terpandang dalam Bani Umayyah, yang mana ia juga sangat mapan secara ekonomi. Utsman bin Affan ini sudah mewarisi darah saudagar kaya, yang mana ia bisa menjadi seorang pengusaha besar dengan properti ataupun aset-aset berupa tanah yang membentang dari wilayah Airis di Mesir hingga Kaidibar di Jazirah Arab. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ataupun kita petik dari kepribadian Utsman bin Affan ini yaitu semangatnya dalam mewakafkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Pada suatu waktu masyarakat Utsman bin Affan itu mengalami kesulitan dalam air, dan salah satu sumber air itu hanya di sumur yang pada saat itu dikuasai oleh masyarakat Yahudi, yang mana sumber air ini pun diperjualbelikan secara monopoli. Oleh karena itu, Utsman bin Affan pun berinisiatif untuk membeli sumur tersebut, walaupun masyarakat Yahudi menolak untuk Utsman membeli sumur tersebut, karena masyarakat Yahudi ini takut untuk kehilangan mata pencarian uang mereka jika sumur tersebut ataupun sumber air tersebut dijual kepada Utsman bin Affan. Tetapi Utsman tidak kehilangan akal. Utsman tetap berusaha menegosiasi kepada orang Yahudi supaya bisa membeli separuh dari sumur tersebut.
Maksud dari Utsman membeli separuh dari sumur tersebut agar separuh dari hak pengurusan sumur tersebut pindah kepada Utsman, supaya masyarakat yang kekeringan air ataupun terkendala air bisa mengambil air dari sumur tersebut. Jadi masyarakat Yahudi di sini memberikan peraturan bahwa ada satu hari untuk orang Yahudi bisa memperjualbelikan airnya kepada masyarakat miskin. Dengan kepintaran Utsman menghimbau masyarakat-masyarakatnya untuk mengambil air untuk keperluan selama 2 hari, agar setelah itu besoknya para masyarakat itu tidak perlu membeli air lagi kepada masyarakat Yahudi. Alhasil pun orang Yahudi berpikir bahwa beberapa hari tersebut tidak ada orang-orang yang datang untuk membeli air lagi, dan orang Yahudi pun merelakan ataupun terpaksa menjual sumur tersebut kepada Utsman, dan Utsman pun berpikir untuk membeli sumur tersebut agar bisa berguna untuk masyarakat yang ingin mengambil air ataupun membutuhkan air. Kemudian Utsman bin Affan pun mewakafkan sumur tersebut untuk kepentingan orang banyak. Setelah itu, sumur itu pun diurus dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai lahan di sekitarnya pun menjadi subur dan banyak pepohonan yang sangat segar. Di sisi lain, pengelolaan sumur tersebut berlangsung secara turun-menurun dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Demikianlah kisah kedermawanan Utsman bin Affan yang bisa saya sampaikan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita Utsman bin Affan ini yaitu walaupun kita memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, kita harus menjadi orang yang sangat dermawan dan suka menolong masyarakat yang sedang membutuhkan. Seperti kisah Utsman bin Affan tadi, ia membelikan sumur untuk kepentingan orang banyak agar masyarakatnya tidak bingung lagi dan tidak membeli lagi air dari orang Yahudi. Demikianlah cerita singkat tentang kedermawanan Utsman bin Affan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun tingkah laku saya yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.